KPU bungkam dan terdiam tak bisa bantah pencalonan Gibran menjadi cawapres tidak sah. 2024, Pak Jokowi tidak menjadi peserta, tapi tetap pelanggaran TSM itu diarahkan juga ke beliau selaku pimpinan tertinggi dari pemerintah kita. Dan ini sudah menjadi patsunnya dan sudah menjadi praktik juga dan sudah menjadi fakta di dalam perkara-perkara yang pernah diputus oleh mahkamah, baik di level pilkada maupun di level pilpres. Mahkamah sudah melakukan, mohon maaf nih Prof. Yusril, judicial activism, bukan judicial restraint, bahwa dalam hal Bawaslu, KPU termasuk DKPP tidak melaksanakan tugasnya. Kenapa? Karena unsur berikutnya dari pelanggaran terstruktur itu adalah penyelenggara pemilu. Sehingga meskipun ada putusan DKPP, ada putusan KPU, ada putusan Bawaslu, ada proses yang sudah selesaikan di Bawaslu, baik sudah ada putusannya, belum ada putusannya, atau belum diperiksa oleh Bawaslu, Mahkamah kemudian dapat memeriksa itu. Kenapa? Untuk membuktikan unsur terstruktur itu. Jangan-jangan para penyelenggara pemilu secara kolektif bahasa undang-undang bersama-sama sudah melakukan pelanggaran pemilu, sudah melakukan pelanggaran asas-asas pemilu itu. Pasangan Prabowo, lawyernya semua mengatakan tidak relevan, tidak berkaitan, omon-omon dan lain sebagainya. Menurut saya mereka seharusnya mempelajari paradigma apa yang dikatakan public interest litigation menurut standar konstitusi. Kubu Anies dan Ganjar bersatu, KPU terdiam tak bisa bantah pencalonan Gibran tidak sah. Untuk sementara tampaknya kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud unggul di sidang MK. Hal ini usai KPU bungkam dan terdiam tak bisa bantah pencalonan Gibran menjadi cawapres tidak sah. Di sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, KPU diberi kesempatan khusus oleh Majelis Hakim Konstitusi untuk membantah semua dalil pemohon. Namun KPU justru hanya menggunakan kesempatan tersebut untuk membantah perihal kecurangan yang didalilkan terjadi melalui sistem informasi rekapitulasi. Sementara KPU sama sekali tidak membantah dalil kubu Anies dan Ganjar bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres tidak sah karena adanya pelanggaran prosedur. KPU bungkam terkait soal dalil pencalonan Gibran tidak sah di sidang MK. Hal ini membuat kubu Anies dan Ganjar merasa di atas angin usai sidang. Pengacara Anies Muhaimin Heru Widodo mengatakan dengan tidak dibantah menunjukkan bahwa benar adanya pencalonan Gibran tidak sah dalam Pilpres. Pengacara Ganjar Mahfud Magdir Ismail juga menegaskan bahwa petitum atau gugatan mereka agar Gibran didiskualifikasi karena pencalonannya tidak sah tidak dibantah sama sekali oleh KPU RI dalam sidang hari ini. Menurutnya tindakan KPU RI ini akan membawa konsekuensi yang serius terhadap status Gibran. Terpisah, Ketua KPU RI Hashim Asy'ari tak memberikan penjelasan gamblang mengapa pihaknya tidak membawa saksi dan ahli lain berkaitan dengan dalil-dalil selain permasalahan Sirekap. Dalam gugatannya ke MK, baik Anies dan Ganjar sama-sama meminta agar pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran didiskualifikasi. Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi, sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU PKPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU itu syarat usia minimum masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga telah menyatakan seluruh komisioner KPU RI melanggar etika dan menyebabkan ketidakpastian hukum terkait peristiwa itu. Sementara itu, Ketua Tim Pembela Prabowo Yusril Iza Mahendra mengaku bakal membantah dalil bahwa pencalonan Gibran tidak sah karena KPU RI tidak membantahnya dalam sidang hari ini. Yusril menilai KPU RI tak membantah bukan karena mengakui dalil permohonan Anies dan Ganjar, tetapi karena KPU RI tidak ditanyakan soal itu. Ia menambahkan pihaknya juga tidak merasa dirugikan atas bungkamnya lembaga penyelenggara pemilu itu. Yusril juga berujar bahwa pihaknya akan menghadirkan ahli untuk membantah dalil terkait pencalonan Gibran yang dianggap tidak sah.